salam sepak bola. Ya, hari ini baru kelar ya, aku baru kelar nonton 2 match dan kita bahas 2 match saja untuk hari ini. Oke. Yang pertama kita ke City dulu. Nah, City ini habis ketemu Swansea ya, salah satu tim Championship yang berlaga di FA Cup di babak kelima. Ya. Dan di sini City main hampir apa? Kalau dibilang ya full tim juga, karena lu nggak bisa melihat pemain kayak Ferran Torres, kayak Kyle Walker, Laporte itu di bangku cadangan lu kan nggak mungkin. Ini terjadi karena City memiliki bench yang kuat, jadi nggak ada masalah mau lawan lo sekuat apapun dan berlaga di beberapa ajang termasuk di FA Cup ini. City pun tampil serius dan main dengan begitu apik ya, terutama dari sisi dua sayapnya Sterling dengan Ferran Torres itu cukup bagus. Sampai akhirnya Pep udah merasa puas saat City unggul 3-0, barulah dia masukin pemain-pemain cadangannya seperti Thomas Tuchel dengan Claudio Gomez. Itu merupakan salah satu dua pemain akademi dari City yang coba diorbitkan lagi di pertandingan ini dengan diberikan menit waktu yang bagus, di mana Tuchel main di sisinya Gundogan agak ke belakang berdampingan dengan Rodri, lalu Claudio Gomez bermain sebagai jangkar. Ya, belum kelihatan juga lah bakat dari dua pemain ini ya, apakah mereka bisa survive atau enggak di City, karena ya baru diturunin juga di match ini. Jadi secara keseluruhan ya akibat bench yang kuat dan City bisa mengatasi perlawanan Swansea yang mainnya juga amburadul di sini. Oke. Lalu kita ke match kedua, Copa del Rey. Nah, kejutan nih. Barcelona kalah 2-0 ketemu Sevilla. Nah, cuman kalian mungkin lihatnya di atas kertas ya, kalau misalkan Barcelona hebat ya bla 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 segala macam. Cuman kalau misalkan dilihat formasinya, lihat dari formasi back, Jordi Alba oke. Back tengahnya Umtiti, Mingueza. Nah, lo mau mengharapkan apa dari dua pemain ini? Yang satu hijau, yang satu nggak bisa diharapkan karena begitu lambannya dalam menutup ruang gerak. Yang satunya lagi Junior Firpo, back kanannya. Junior Firpo ini back masih nggak ada visinya. Lu di sini terlihat banget bagaimana Dembele mundur jauh ke belakang karena apa? Nggak ada support dari sisi wingback yang seharusnya kalau misalkan di sepak bola modern adalah dari sayap penyerang masuk ke tengah. Nah, di sisi ruangnya ini dimasuki oleh wingbacknya. Nah, di sini Firpo nggak kelihatan banget di situ. Jadi mau nggak mau serangannya Barca ini otomatis berkurang banget. Jadi hanya mengharapkan dari Jordi Alba, Griezmann tenggelam banget di sini, nggak kelihatan. Busquets udah nggak bisa diharapkan banyak lah. Jadi otomatis di sini Barca yang benar-benar menonjol cuma dua pemain, Messi dengan De Jong. Udah, sisanya nggak kelihatan sama sekali. Sevilla di sini lu kaget kan ngeliat Sevilla main ball position di 25 menit awal sampai lahirnya gol Julius Konde itu. Nah, sampai di situ udah Sevilla nggak kelihatan juga sama sekali sampai di terakhir tuh terupas dari Fernando atau siapa itu masuk ke Rakitic, dan itu akibat kesalahan dari Firpo juga. Dia terlalu maju, pertahanannya nggak ada, otomatis kalah 2-0 Barca. Ya, untuk permainan Barca ini gue bilang nggak heran juga, itu kan di atas kertas Barca hebat ya. Cuman kalau misalkan lu dilihat dari formasi backnya aja lu udah kelihatan Umtiti, Mingueza, Firpo itu kan bukan levelnya Barca banget. Jadi lu nggak heran lah kalau misalkan Barca ini kalah di sini, karena Koeman sendiri udah bilang tim ini nggak cukup kuat untuk berlaga di 3 kompetisi, ditambah 4 kompetisi kemarin, Piala Super Raja. Jadi otomatis di sini untuk Barca ya pilihan bagus juga. Mereka kalah di Copa del Rey, jadi mereka bisa otomatis fokus di 2 ajang tersisa, yaitu Champions League dan Liga Spanyol. Ya, untuk Copa del Rey gue nggak bisa ngomong banyak lah, karena ini kan juga ajang ibaratnya piala cutinya Spanyol ya. Jadi lu benar-benar mesti
fokusin lah antara mau La Liga, Champions, atau Copa del Rey. Dan Koeman gue rasa nggak terlalu ambil pusing lah kekalahan di Copa del Rey ini, karena dia ngerasa juga squad gue nggak cukup kuat. Jadi gue mau nggak mau gue turunin aja pemain apa adanya. Kayak ketimbang lu di bench juga lu lihat siapa yang mau diturunin. Ricky Puig, Trincao, Fernandes, Colado itu juga merupakan pemain-pemain utama Barca. Jadi gue nggak heran kalau misalkan Koeman ngelepas di laga ini ya. Oke, sekian dulu.